Aulia motor nih bos, senggol dong. Nah, kali ini kita akan mengganti oli transmisi Carry Futura. Jadi untuk tap-tapan oli transmisi Futura, nah itu. Tap-tapan oli transmisi Futura yang ini untuk ngetapnya, untuk ngisi ulangnya ini. Nah, jadi untuk membukanya nih kita menggunakan kunci ini, kunci bikinan sendiri nih, dibikin seperti ini. Nah, dan untuk mengisi olinya, ini kita menggunakan ini. Untuk mengisi olinya kita bikin sendiri juga ini. Nah, jadi kita isi ini. Jadi ini pompanya ini untuk mengisi oli transmisi kan lebih mudah. Kita menggunakan pompa oli Kijang Grand, Kijang dulu, Toyota Kijang kita menggunakan. Jadi kita tinggal putar di sini, lebih mudah dan lebih praktis juga, lebih cepat. Kita selangnya kita masukkan ke sana, ke tempatnya oli transmisi itu, untuk pengisian oli transmisi. Jadi lebih mudah kita mengisinya. Jadi ini untuk mengisi oli transmisi atau oli gardan. Jadi kami menggunakan alat rakitan sendiri. Bahannya dari pompa oli Kijang Grand. Bahannya itu dari pompa oli Kijang Grand ini bikinnya. Ya, sekarang kita isi. Putar po, terbalik po. Kita putar begini aja, jadi nggak perlu susah-susah kita. Nah, cirinya oli transmisi itu sudah penuh. Cirinya nanti dia sampai tumpah. Oli transmisi yang kita isi di sana itu sampai tumpah itu. Nah, yang di selang, ujung selang sana itu sampai tumpah, sampai menetes. Kalau dia udah tumpah, udah netes, berarti dia udah cukup. Biasanya oli transmisi Futura itu jumlahnya ada 2 liter isinya, kurang lebih 2 liter. Oli transmisinya ini SAE nya 90. Oke, sudah tinggal masang. Nah, ini kita mengisi oli gardan lagi. Nah, di situ tempat tap-tapan oli gardan. Yang di belakangnya ini yang ada selang itu tempat pengisian, sama seperti oli transmisi. Kalau dia udah penuh, dia tumpah, itu tandanya dia sudah cukup olinya. Dan mengisinya pun sama, kita menggunakan ini juga karena lebih mudah dengan alat rakitan sendiri, lebih praktis, menghemat tenaga juga. Oli gardan ini itu menggunakan kunci L ya, untuk tap-tapannya itu menggunakan kunci L. Sedangkan oli gardannya itu ukurannya SAE 140 setai po wes. Dan untuk untuk pengisiannya sana, pengisian itu menggunakan kunci 24.
Nah, cara mengisinya, mengisi olinya tinggal kita gini kan, isi, nggak susah, kita tumpahkan semua 2 liter itu. Isinya 2 liter ya gardannya carry. Nah, sudah penuh kayak gitu. Sekarang tinggal kita ngisi. Kita sini sudah diisi olinya. Tinggal isi. Tinggal diputer. Nah. Sambil olahraga cuy, muternya. Kalau dia sudah penuh, dia akan tumpah seperti itu. Coba kita, nah, tumpah. Itu tandanya dia udah netes, berarti udah full itu, udah penuh. Tinggal dipasang murnya lagi. Oke. Nah, begitulah caranya kita mengisi oli transmisi dan oli gardan dengan menggunakan alat rakitan sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Nah, untuk masalah pembuatan pompa untuk mengisi oli transmisi dan oli gardan itu, selain pompa oli punya Kijang, itu juga bisa pompa oli punya truk ini, truk Dina yang dulu itu, truk Dina yang lama. Nah, Toyota Dina itu bisa juga dibuat untuk pompa oli untuk mengisi oli gardan dan transmisi. Jadi nggak harus pompa oli gardan, nggak harus pompa oli Kijang, pompa oli truk Dina juga bisa, tapi yang punya truk yang dulu itu. Nah, jadi merakitnya itu sebenarnya mudah aja ya, ada modal sedikit lah buat beli besi-besi bekas dirosokkan. Nah, kita bikin beli platnya, buat apa, kerangkengnya ini. Nah, kerangkeng ini, nah, kita bikin seperti ini mudah sekali. Nah, di bawahnya itu, di dalamnya itu, di bawah pemetik ada saringannya, jadi kotoran itu tidak bisa masuk ke dalam transmisi atau gardan pada saat kita melakukan pengisian. Jadi dijamin bersih, dan membuatnya pun tidak sulit. Ini hanya butuh ketelitian juga kesabaran. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya kesulitan atau belum mempunyai alat seperti ini, nah, bisa dijadikan contoh atau ini ya, atau untuk apa, bisa ditiru lah, supaya apabila kita melakukan pengisian oli gardan atau transmisi itu enggak sulit lagi. Jadi cukup memakai selang kayak gini, panjangnya kurang lebih setengah meter lebih lah ya, anggap 1 meter gitu, cukup untuk kita untuk kita gunakan. Jadi kita nggak perlu yang susah-susah pakai alat yang lain lah. Cukup kita dari luar, tinggal kita putar macam ini,
sudah bisa keluar. Contoh, nah seperti inilah. Nah, kita melakukan contoh seperti ini. Kita melakukan pengisian oli gardan dan oli transmisi. Nah, kalau kita putar cepat dia kencang juga, kalau kita putar lambat dia lambat juga. Nah, seperti inilah ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, mempermudah pekerjaan kita, mempercepat pekerjaan kita, jadi nggak susah-susah lagi. Kalau kita membeli alat yang mahal, mungkin bagi orang yang punya cukup modal ya nggak masalah. Tapi bagi kita yang modal pas-pasan, yang ingin supaya modalnya agak irit, ya kita bikin seperti ini. Ini modalnya irit ini. Kalau di total kalau saya ini bikinnya ini saya beli 10.000 platnya. Pompanya saya beli di Rosok itu, kalau nggak salah itu bukan sebeli saya pompanya ini. Pompa ini ada mesin bekas punya orang dulu, udah nggak diambil, saya pakai, saya modif seperti ini, saya laskan, saya bikin sendiri. Nah, cuman sama selang ini berapa lah, 5.000 paling. Jadi anggaplah modalnya 50.000 lah semuanya lah, kalau kita beli di Rosok semuanya. Itu paling mahal, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih, sekian videonya. Nah, kali ini kita akan mengganti oli transmisi Carry Futura. Jadi untuk tap-tapan oli transmisi Futura, nah itu tap-tapan oli transmisi Futura yang ini untuk ngetapnya, untuk ngisi ulangnya ini. Nah, jadi untuk membukanya ini kita menggunakan kunci ini, kunci bikinan sendiri nih, dibikin seperti ini. Nah, dan untuk mengisi olinya ini kita menggunakan ini. Untuk ngisi olinya kita bikin sendiri juga ini. Nah, jadi kita isi ini. Jadi ini pompanya ini untuk ngisi oli transmisi kan lebih mudah. Kita menggunakan pompa oli Kijang Grand, Kijang dulu, Toyota Kijang kita menggunakan. Jadi kita tinggal putar di sini, lebih mudah dan lebih praktis juga, lebih cepat. Selangnya kita masukkan ke sana, ke tempatnya oli transmisi itu, untuk pengisian oli transmisi. Jadi lebih mudah kita mengisinya. Jadi ini untuk mengisi oli transmisi atau oli gardan. Jadi kami menggunakan alat rakitan sendiri. Bahannya dari pompa oli Kijang Grand. Bahannya itu dari pompa oli Kijang Grand ini bikinnya. Ya, sekarang kita isi. Putar po, terbalik po. Kita putar begini aja, jadi nggak perlu susah-susah kita. Nah, cirinya oli transmisi itu sudah penuh. Cirinya nanti dia sampai tumpah. Oli transmisi yang kita isi di sana itu sampai tumpah itu. Nah, yang di ujung selang sana itu sampai tumpah, sampai menetes. Kalau dia udah tumpah, udah netes, berarti dia udah cukup.
Biasanya oli transmisi Futura itu jumlahnya ada 2 liter isinya, kurang lebih 2 liter. Oli transmisinya ini SAE nya 90. Oke, sudah tinggal masang. Nah, ini kita mengisi oli gardan lagi. Nah, di situ tempat tap-tapan oli gardan. Yang di belakangnya ini yang ada selang itu tempat pengisian, sama seperti oli transmisi. Kalau dia udah penuh, dia tumpah, itu tandanya dia sudah cukup olinya. Dan mengisinya pun sama, kita menggunakan ini juga karena lebih mudah dengan alat rakitan sendiri, lebih praktis, menghemat tenaga juga. Oli gardan ini itu menggunakan kunci L ya, untuk tap-tapannya itu menggunakan kunci L. Sedangkan oli gardannya itu ukurannya SAE 140 setepo wes. Dan untuk untuk pengisiannya itu menggunakan kunci 24. Nah, cara mengisi olinya tinggal kita gini kan, kita isi, enggak susah, kita tumpahkan semua 2 liter itu. Isinya 2 liter ya gardannya, carry. Nah, sudah penuh kayak gitu. Sekarang tinggal kita ngisi. Sini sudah diisi olinya, ya, isi. Tinggal diputer. Nah, sambil olahraga cuy, muternya. Kalau dia sudah penuh, dia akan tumpah seperti itu. Coba kita, tumpah. Itu tandanya dia udah netes, berarti udah full, itu udah penuh. Tinggal dipasang murnya lagi. Oke. Nah, begitulah caranya kita mengisi oli transmisi dan oli gardan dengan menggunakan alat rakitan sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Nah, untuk masalah pembuatan pompa untuk mengisi oli transmisi dan oli gardan itu, selain pompa oli punya kijang, itu juga bisa pompa oli punya truk ini, truk Dina yang dulu itu, truk Dina yang lama. Nah, Toyota Dina itu bisa juga dibuat untuk pompa oli untuk mengisi oli gardan dan transmisi. Jadi nggak harus pompa oli gardan, nggak harus pompa oli kijang, pompa oli truk Dina juga bisa, tapi yang punya truk yang dulu itu. Nah, jadi merakitnya itu sebenarnya mudah aja,
ya ada modal-modal sedikit lah buat beli ini, buat beli besi-besi bekas di rosokan. Nah, kita bikin beli platnya, beli buat apa, kerangkengnya ini. Nah, kerangkeng ini, nah kita bikin seperti ini mudah sekali. Nah, di bawahnya itu, di dalamnya itu, di bawah itu ada saringannya, jadi kotoran-kotoran itu tidak bisa masuk ke dalam transmisi atau gardan pada saat kita melakukan pengisian. Jadi dijamin bersih, dan membuatnya pun tidak sulit. Ini hanya butuh ketelitian juga kesabaran. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya kesulitan atau belum mempunyai alat seperti ini, nah, bisa dijadikan contoh atau ini ya, atau untuk apa, bisa ditiru lah, supaya apabila kita melakukan pengisian oli gardan atau transmisi itu enggak sulit lagi. Jadi cukup memakai selang kayak gini, panjangnya kurang lebih setengah meter lebih lah ya, anggap 1 meter gitu, cukup untuk kita apa namanya, untuk kita gunakan. Jadi kita nggak perlu yang susah-susah apa pakai alat yang lain lah. Cukup kita dari luar, tinggal kita putar macam ini, sudah bisa keluar. Contoh, nah seperti inilah. Nah, kita melakukan apa namanya, nah contoh seperti ini, kita melakukan pengisian oli gardan dan oli transmisi. Nah, kalau kita putar cepat dia kencang juga, kalau kita putar lambat dia lambat juga. Nah, seperti inilah ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, mempermudah pekerjaan kita, mempercepat pekerjaan kita, jadi nggak susah-susah lagi. Kalau kita membeli alat yang mahal, mungkin bagi orang yang punya cukup modal ya nggak masalah. Tapi bagi kita yang modal pas-pasan, yang ingin supaya modalnya agak irit, ya kita bikin seperti ini. Ini modalnya irit ini. Kalau di total kalau saya ini bikinnya ini saya beli 10.000 platnya. Pompanya saya beli di Rosok itu, kalau nggak salah itu, bukan sebeli saya pompanya ini. Pompa ini ada mesin bekas punya orang dulu, udah nggak diambil, saya pakai, saya modif seperti ini, saya laskan, saya bikin sendiri. Nah, cuman sama selang ini berapa lah, 5.000 paling. Jadi anggaplah modalnya 50.000 lah semuanya lah, kalau kita beli di Rosok semuanya. Itu paling mahal, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih, sekian videonya.